Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hari-hari ini kita terus mempelajari mengenai karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan bagi orang percaya. Kasih harusnya merupakan identitas yang paling nyata dalam kehidupan orang Kristen. Semua karunia-karunia rohani yang kita miliki harus dilandasi oleh kasih. Karena tanpa kasih, maka karunia rohani yang kita miliki tidaklah berguna. Dan hari ini bersama-sama kita akan membahas mengenai sebuah karunia yang sangat berkaitan erat dengan kasih, yaitu karunia memberi tumpangan. Walaupun sebenarnya memberi tumpangan dan memberi bagi sesama kita adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia memberi tumpangan. Biasanya orang-orang yang memiliki karunia memberi tumpangan ini merasa lebih senang atau lebih bersuka cita pada saat mereka kedatangan tamu. Ketika mereka menerima tamu, mereka merasa begitu bersuka cita. Ataupun ketika ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang ke-13 mengatakan, "Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan." Ini dinasihatkan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Bahkan bukan hanya kita yang memiliki karunia memberi tumpangan ini. Tetapi orang yang memiliki karunia memberi tumpangan memang dia merasa lebih bersuka cita, lebih berbahagia, tidak merasa terbeban ketika ada seseorang yang menumpang di rumahnya. Contohnya dalam Alkitab adalah kisah Maria dan Marta di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42. Mereka begitu antusias menyambut kedatangan Yesus dan murid-muridnya di rumah mereka. Melayani mereka dengan luar biasa, menjamu mereka dengan luar biasa. Pastinya, karunia ini bukan hanya diberikan juga bagi orang-orang yang berkecukupan secara materi saja. Kelihatannya memang karunia ini cocok bagi orang-orang yang punya rumah yang besar, kamar yang banyak, ataupun orang-orang yang punya uang yang berlimpah. Tetapi tidaklah demikian. Ketika Roh Kudus memberikan kepada orang-orang percaya karunia-karunia rohani, Ia tidak pernah memandang berapa banyak materi yang kita miliki. Memang materi yang kita miliki dapat kita gunakan untuk melayani sesama. Tetapi ketika Roh Kudus memberikan karunia rohani, Dia tidak memberikan karunia berdasarkan materi yang kita miliki. Bapak Ibu, begitu pula dalam kehidupan saya. Ini adalah salah satu karunia yang saya sadari saya miliki dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, secara materi saya tidak punya uang yang berlimpah, saya tidak punya rumah dengan kamar banyak, saya tidak punya rumah yang begitu besar untuk menampung orang lain. Tetapi Bapak Ibu, ada sebuah sukacita ketika saya menyambut orang datang ke rumah saya. Ada sebuah sukacita ketika saya memberikan tumpangan bagi saudara seiman yang membutuhkan. Bapak Ibu, bahkan saya tidak punya kamar yang banyak, bahkan saya punya kerelaan dan punya rasa sukacita ketika saya harus berbagi kamar saya. Kadangkala Bapak Ibu, kamar merupakan tempat privasi. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak merasa terganggu, bahkan saya merasa happy ketika saya bisa men-sharingkan kamar saya dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah sebuah tanda dari orang yang memiliki karunia memberi tumpangan. Orang yang memiliki karunia memberi tumpangan ini bukan hanya merasa sukacita ketika memberi tumpangan saja, bahkan dia dapat membuat orang lain merasa diterima dan merasa benar-benar betah untuk bertamu, untuk menumpang di rumahnya. Seperti pada dasarnya, semua karunia selalu akan membuat orang lain merasa terberkati, merasa terbangun. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mempraktekkan karunia ini. Mungkin Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki tempat yang luas, rumah yang besar untuk memberi tumpangan bagi orang lain. Tetapi saya akan memberikan rekomendasi dan beberapa tips untuk kita dapat mempraktekkan karunia ini jika Anda memilikinya. Contoh yang pertama, Anda dapat membuka rumah Anda untuk pertemuan-pertemuan komsel, menjamu rekan-rekan anggota sel Anda. Ya, orang yang memiliki karunia ini, dia akan membuat anggota selnya bisa merasa nyaman ketika hadir di rumahnya. Dan biasanya akan melayani mereka dengan excellent, menjamu dengan sangat baik. Yang kedua, Anda juga dapat melayani dalam pelayanan hospitality yang ada di gereja, pelayanan keramah tamahan. Anda dapat melayani jemaat dengan menyambut mereka,
Membuat jemaat, orang-orang yang memiliki karunia ini dapat membuat jemaat merasa diterima. Merasa senang ketika disambut oleh mereka. Orang-orang yang punya karunia ini biasanya murah senyum. Dia begitu welcome, begitu menyambut orang yang datang. Yang ketiga, bisa juga Anda terlibat dalam kepanitiaan acara-acara di gereja yang berkaitan dengan keramat-tamahan. Misalkan menjadi panitia yang mengurus konsumsi, mengurus venue, mengurus tempat, menyiapkan tempat, ya. Orang-orang yang punya karunia ini biasanya akan menyiapkan tempat dengan begitu apik agar orang merasa nyaman ketika hadir. Memang selama masa pandemi ini kita perlu lebih bijak dalam mempraktekkan karunia ini. Bagi orang-orang yang memiliki karunia ini, kita juga perlu memperhatikan anggota keluarga kita. Kita harus men-sharingkan hal ini terlebih dahulu kepada anggota keluarga kita. Karena kemungkinan anggota keluarga kita tidak memiliki karunia ini. Jadi agar kita tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Kita perlu menggunakan setiap karunia-karunia yang kita miliki dengan bijak. Saya mendorong Anda, jika Anda memang menyadari bahwa Tuhan memberikan karunia ini kepada Anda, yaitu Anda punya rasa sukacita ketika ada orang lain yang menumpang atau ketika ada orang lain yang datang. Atau bahkan Anda mendengar kesaksian dari orang-orang yang merasa sangat di-welcome ketika Anda menyambut mereka. Ini adalah tanda-tanda di mana Anda memiliki karunia ini. Mulailah mempraktekkan karunia ini. Walaupun di dalam masa pandemi ini kita perlu terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan di dalam mempraktekkan karunia ini. Mintalah juga kepada Tuhan agar Tuhan terus mempertajam karunia ini agar banyak orang percaya yang diberkati dengan pelayanan Anda melalui karunia memberi tumpangan. Kita bersyukur buat Tuhan yang memberikan kita karunia dan biarlah karunia-karunia kita sungguh bisa membangun tubuh Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya.